Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Munawarah dari kelas B4, nomor induk mahasiswa 23811301118. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Septi Gumian dari Magister Agama. Dalam video ini saya akan membahas mengenai teori konseling Gestalt dalam proses bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling dibuat atau dirancang untuk membantu seseorang atau individu dalam menyelesaikan masalahnya, baik masalah pribadi, sosial, belajar, maupun masalah karir. Tujuannya agar setiap individu itu mampu mencapai perkembangan optimal dan potensi terbaik yang mereka miliki. Definisi bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 merupakan sebuah bantuan kepada seorang individu atau khususnya siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang kedua, pengertian dari konseling. Konseling merupakan upaya membantu individu atau peserta didik dalam melalui proses interaksi yang bersifat pribadi, agar konseling mampu memahami diri dan lingkungannya, serta dapat membuat keputusan yang tepat. Peranan BK sendiri dalam sebuah lembaga yaitu untuk membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek seperti akademik, pribadi, sosial, dan lain-lain. Pendekatan teori Gestalt pada dasarnya mendorong individu untuk menyelenggarakan terapinya sendiri seperti introspeksi diri, mencari sesuatu atau mencari kesalahan yang sudah dibuatnya. Ada apa dengan dirinya, kemudian ia akan memperbaikinya. Pendekatan teori Gestalt berdasarkan First dan Laura Peirce tahun 1940 merupakan sebuah terapi humanistik atau essentials yang memiliki landasan untuk menemukan dirinya sendiri atau caranya sendiri dalam hidup dan menerima tanggung jawab pribadi untuk mencapai suatu kedewasaan. Apa tujuan dan fokus teori Gestalt? Teori Gestalt bertujuan dan fokus pada satu kesadaran. Klien atau individu harus mencapai kesadaran penuh tentang apa yang mereka rasakan dan lakukan saat ini. Yang kedua, tanggung jawab. Klien atau individu bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan tindakan apa yang mereka perbuat sendiri. Yang ketiga, pengalaman langsung. Pengalaman langsung mendorong sebuah pengalaman bukan hanya sekedar membicarakan masalah masa lalu saja, namun ada tentang solusi untuk menyelesaikan masalah. Konsep dasar atau kesadaran holistik. Sasaran utama pada pendekatan Gestalt yaitu pencapaian kesadaran penuh yang dimiliki oleh seorang individu. Untuk mengetahui sesuatu, kita harus melihatnya secara keseluruhan, bukan per bagian atau sedikit demi sedikit. Menerima pengalaman secara keseluruhan itu untuk mencapai keseimbangan agar pribadi menjadi sehat. Jika pribadi tidak sehat, maka akan mengalami ketakutan dan ketegangan sehingga melakukan reaksi penghindaran terhadap bagian dari dirinya. Fase atau proses pendekatan konseling Gestalt. Yang pertama, fase transisi, di mana fase ini membentuk pola pertemuan dan hubungan terapeutik. Yang kedua, fase pengawasan. Konselor dan klien mengawasi atau mengontrol apa yang terjadi di sini dan sekarang. Yang ketiga, fase pengungkapan. Mendorong untuk mengungkapkan atau konseling mengungkapkan perasaan apa yang dimilikinya. Yang keempat, fase integrasi. Klien memiliki kepribadian yang terintegritas, sadar, dan bertanggung jawab. Contoh penerapan Gestalt di sekolah. Penerapan Gestalt sendiri membantu siswa yang mengalami hambatan, misalnya menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengelola konflik dengan teman-teman sekitar, meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab penuh, serta mengatasi kecemasan dalam stres belajar. Suasana konseling pada pendekatan Gestalt sendiri haruslah hangat, empatik, dan terbuka untuk eksplorasi.
Pendekatan Gestalt untuk remaja. Dengan menggunakan teori Gestalt, remaja dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi kesulitan, menumbuhkan keberadaan yang lebih harmonis, dan mencapai kesehatan psikologi yang unggul. Kesimpulan pada pembahasan hari ini, konsep dasar pendekatan Gestalt adalah kesadaran dan sasaran utama Gestalt adalah pencapaian kesadaran. Konselor yang menggunakan pendekatan Gestalt perlu menciptakan suasana yang hangat, empatik, dan terbuka agar klien merasa aman untuk mengeksplorasi perasaan dan pikirannya. Kegiatan konseling lebih bersifat dialog dan berorientasi pada pengalaman langsung, bukan sekedar berbicara tentang masalah saja, namun adanya keterbukaan. Tujuan pendekatan teori Gestalt adalah membantu individu menjadi pribadi yang utuh, merdeka, dan mampu mengatasi konflik melalui proses integrasi diri. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.